بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربي يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الوالد على الوالد ثلاثة أشياء. وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Bapak Ibu sidang jemaah kajian ilmu insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam suasana subuh ini menjadi kegiatan rutinitas awal setiap subuh Selasa itu melaksanakan kajian subuh. Kesempatan diberikan oleh Allah SWT pada pagi hari ini membuat kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk meningkatkan ilmu-ilmu kita, meningkatkan iman, meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan. Sebab tidak semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada subuh ini memiliki pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang melaksanakan amal ibadah. Sedangkan untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh saja awak diberi Allah pahala sebanyak bumi dan seisinya. Jadi awak kajo mana yang melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh. Jadi dianjurkan awak sebelum melaksanakan salat subuh laksanakan terlebih dahulu qabliyahnya atau rawatibnya. Kemudian salat besertakan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah bagi rahmati Allah SWT. Pada subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang terakhir tentang 3 amalan yang akan menjadi harapan bagi mayit atau bagi awak di saat setelah meninggal dunia. Awak telah selesai melaksanakan membahas sebahagian dari poin yang pertama, yaitu tentang sedekah jariyah. Lalu bahas tentang bagaimana cara kita mencari rezeki dan bagaimana cara kita untuk mensyukuri rezeki tersebut itu dengan mensedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kemudian kita sambung pada hari ini tentang bagaimana cara agar awak bisa istiqomah di dalam bersedekah. Jadi ada jalan kalangkah apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So apa? Beribadah itu mudah. Cuman yang susah, yang payah itu istiqomah. Oh, istiqomahnya mah. Cara awak ini. Pertemuan terakhir dulu aneh jemaah aku ni. Akhirnya nampak dia. Subuh bebas orang. Itu nama. Susah untuk istiqomah. Beribadah itu mudah. Tapi yang susah itu istiqomah. Menjaga ibadah tersebut. Makanya begitupun dalam sedekah. Sedekah itu mudah. Tapi yang susah itu istiqomah. Istiqomah itu mudah apa? Aiko bersedekah, sepagi bersedekah, continue berkelanjutan. Itu namanya istiqomah. Ada juga orang istiqomah. Aiko lebih kabel sedekah, ada lebih sulit sedekahnya. Itu namanya tidak istiqomah dalam bersedekah. Jadi ada bagaimana cara kita agar selalu tetap istiqomah, tetap bertahan, tetap berkelanjutan dalam mengeluarkan infak dan sedekah. Yang pertama, kita ingat bahwasanya harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dalam keadaan miskin dan kita meninggal dunia juga dalam keadaan miskin. Jadi itu dimulai dari awal. Kita pertama Bapak dalam hati Allah Subhanahu wa taala melewati yang namanya alam ruh. Awak dulu alam ruh diciptakan, ruh awak dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti dimasukkan ke dalam janin yang di dalam kandungan ibu. Itu yang namanya alam kandungan. Lebih kurang 9 bulan kita dalam kandungan. Baru nanti keluar terlahir di dunia Allah Subhanahu wa taala melewati nantinya nama alam dunia. Jadi itu proses alam ruh dulu, baru masuk alam kandungan, baru nanti masuk ke alam dunia. Abarlah awak selama ini benar-benar Allah, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pernah awak menengok seorang bayi yang dilahirkan nampak baju, mbok omin, mbok piti, tak ada orang. Bayi yang terlahir itu tidak menggunakan bahkan sehelai benang pun. Kau perlu untuk mengintrospeksi diri. Jadi kalau awak nak rajin sedekah, pikir seorang bayi manusia dilahirkan oleh Allah tidak membawa sehelai benang pun. Maaf cakapnya batalan yang boleh. Tidak membawa harta sedikit pun. Ikan haroto. Tidak bisa melakukan apapun kecuali menangis. Itu dia. Ada awak pun anak sampai ikut anak yang baru lahir langsung bola. Ada mak? Mantu di sopan kau ada cantu kan baru lahir bola lagi. Nah ada menangis atau mati. Jadi itu awak lahir dalam keadaan miskin. Barulah nanti Allah SWT di dalam kehidupan dunia kau sambungan kajian petang. Bapak awak mencari, awak bertawakal, awak baru diberi Allah harta itu sebagai titipan, sebagai amanah. Contoh misal, awak umpamanya pagi lasa, awak pasang ambu, dititip je laki bepiti kau titip lanjut. Tolong beko obolin wadah estebak pulang. Apa nama orang? Amanah. Tolong beliin beko estebak. Bayar mak pasal. Banjir pulang beko dari pasal. Tiba di rumah tanya apa tak ada apa. Tanya apa? Itu nama amanah. Titipan. Amanah estebak yang cakap kau beko bolinya. Jadi itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan harta. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 7 kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul.
lalu infakkan harta kita yang telah Allah titipkan kita untuk menjadi penguasa atau pemiliknya sementara. Jadi awak jangan sombong Bapak yang menurut Allah SWT. Yang awak pakai kini itu sodo yang terpasang kepada awak, baik itu pakaian atau uang atau emas segala macamnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada awak sombong, malu awak nak menyombongkan yang tak punya awak. Ada orang kaya sombong, malu menyombong yang tak punya. Jadi kalau nampak awak orang sombong, ya harus tahu sombong. Iko kau tak punya orang, aku mau sombong. Jadi itu kita terlahir dalam keadaan miskin, kemudian bekerja dititipkan oleh Allah SWT. Kaya pun awak di dunia, mati pun kita dalam keadaan miskin. Jadi pikir awak kalau malu, awak sedekah berrahmati oleh Allah SWT. Mati pun tidak membawa harta sedikit pun. Tidak ada pernah sampai orang Islam yang meninggal dunia, orang Islam yang mati membawa harta, tidak ada. Juga membawa yang awak sombong, juga membawa motor yang awak sombong, juga membawa rumah yang awak sombong. Sibuk tiada, tidak ada. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Makanya sedekahkan harta itu, karena kita pasti akan mati, dan mati pun tidak akan membawa harta sepersen serupiah pun. Jadi itu langkah pertama agar kita selalu beristiqamah dalam menjalankan infak sedekah. Kemudian kedua, ibu dirahmati oleh Allah, bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwasanya semua harta yang kita miliki pasti akan dipertanggungjawabkan. Sambung tadi yang cerita estebak tadi. Tanda dipertanggungjawabkan apa? Sedangkan di dunia, hati tanya laki awak. Tolong mereka boleh estebak engkau. Diberikan kepada awak amanah. Pulang dari situ dipertanggungjawabkan. Tanya je laki kau cakap, mana istirahat yang tadi? Itu nama dipertanggungjawabkan. Yang mak boleh atau tidak? Lebang bolehnya apa kosan tadi atau tidak? Begitu pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua yang kita miliki ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang dimiliki oleh umat manusia nanti pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyong ke awak emak apa? Oi fulan-fulana, dulu di dunia kau bakojo, dari yang halal kau atau dari yang haram? Situ tak bisa mengicu dah. Lidah dikunci, bersaksi mata, telinga, tangan, kaki dan lain sebagainya. Mana dapat? Halal kah? Haram kah? Situ nanti kalau di dunia awak bekerja dari yang halal aman. Cuman kalau bekerja dari yang haram, siap-siap aja mendapatkan balasan neraka Allah. Ditanya untuk apa kalian membelanjakan harta ini? Apa guna harta kau kalian punya, kata Allah SWT. Kalian infak zakat sedekah, kata Allah SWT. Mulut dikunci, lidah dikunci, situ bersaksi tangan awak tadi. Kalau anak rajin berinfak sedekah di dunia, memberikan bantuan kepada lain kerabat, aku nanggung. Awak bapak yang dirahmati Allah kadang banyak salah mak cakap. Rajin awak kadang memberi orang lain bantuan, cuman keluarga sensaro. Ada cara tu dalam urutan berinfak sedekah itu mulai dari keluarga dapat itu. Tengok sanak famili saudara awak dulu. Kalau ada aman sanak famili awak, boleh kok diberi anak yatim, fakir, miskin, fisabilillah, musafir, orang berhutang dan sebagainya. Jadi kok kesalahan kini, maaf, awak rajin dia berinfak membantu orang lain, cuma nabi abang apa ibu. Itu yang salah yang zaman kini. Jadi itu
akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Mereka diinfakkan, mereka dizakatkan, mereka disedekahkan hartanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah titipkan harta itu, kemudian Allah amanahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, agar kita menginfakkan harta. Dan kami bertanggungjawabkan oleh awak di surga akhirat. Ada kalian infakkan harta banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau awak rajin infak sedekah aman. Cuman kalau enggak rajin awak berinfak sedekah, di dalam Al-Qur'an tadi surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 tadi kata orang-orang yang malas berinfak sedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut, mati fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Menyesal awak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mati awak, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah mati dan bangkitkanlah dalam kehidupan dunia. Tauhidlah ya Allah, untuk menjadi orang soleh dan orang-orang yang berinfak sedekah. Jadi itu ingat, harta amanah, harta pasti akan dipertanggungjawabkan. Karena apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah selanjutnya itu adalah Rasulullah SAW dalam hadisnya juga menjelaskan, disampaikan oleh Anas bin Malik, yatba'un mayit salasa fayarji'u sunani wa yabqa wahid yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Allah Rasulullah menjelaskan bahwasanya semua harta yang kalian miliki, kata Rasulullah SAW, ikut mengantarkan kalian nantinya ke alam kubur. Nah, awak motor yang awak sombong di dunia kalau baru mati, datang mantap awak ke kuburannya. Honda yang awak ambil dalam beribadah, ikutnya mantap awak ke alam kubur. Bini yang awak sombongkan, anak yang awak bangga-banggakan sampai melalaikan awak dari Allah Subhanahu wa taala, ikut mengantarkan kita ke kuburan. Baik sombong, yang membi awak lalai, membi awak sombong di dunia, datang kata Rasulullah. Cuma kata Rasulullah SAW, fayadhi usnani wa yabqa wahid. Harta tadi, keluarga tadi yang bisa membuat kita lalai, kata Rasulullah, akan kembali. Kenapa warna awak lolok sama maik dalam kubur ada mak tolok. Canda warna cinta awak kepada pasangan, canda orang tua cinta kepada anak, kalau sudah berurusan dengan kematian bersawa lolo gue memang awak anggot dan Rasulullah mengatakan, dan mengatakan tiba Rasulullah, keluarga kembali, harta akan kembali. Wa yabqa wahid, kata Rasulullah, itulah adalah amaluhu, amal ibadah kalian. Jadi itu ingat bahwasanya harta akan meninggalkan kita di saat kita telah meninggal dunia. Sampai psikolog ada awak bertanya mak, kalau subuh kok awak ketik sinyal kok. Nyala tadi mau tengok ombok-ombok aja, tombok je roti, tombok je ngantuk. Aman banyak. Alhamdulillah. Yang aman juga. Endak juga. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana cara kita agar selalu istiqamah dalam berinfak sedekah? Ingatlah kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi banyak Al-Quran Bapak Ibu dirahmati Allah menjelaskan kisah-kisah terdahulu yang ada terjadi zaman-zaman dulu. Diceritakan dalam Al-Quran supaya awak mengerti nonton apa yang telah terjadi zaman dahulu. Dan cerita-cerita zaman dahulu yang telah terjadi sebelum, bahkan jauh sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke dunia, itu memberikan pelajaran kepada kita selaku orang-orang yang beriman.
Begitupun dalam masalah infak sedekah, banyak contoh motivasi awak itu dalam hal-hal kisah tersebut. Kita sampaikan nanti beberapa hal. Pertama, kisah dari Qarun dan Sa'labah. Kalau banyak orang hafal Bapak Ibu dalam hati Allah SWT. Qarun itu sombong, Sa'labah itu juga sombong. Qarun Bapak Ibu dalam hati Allah SWT mengatakan bahwa qala innama utituhu ala ilmin indi. Itu aja Qarunnya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Harta dan ku haji cojok dan ku kata Qarun. Sombong. Harta ku jadi bakojo kata Qarun. Sombong. Harta ku jadi nyawa dan kata Qarun. Sombong. Akhirnya dinasuk dibondam di Allah Ta'ala ke dalam bumi Allah. Inyo kalimat sunnah. Jadi soalnya ya Allah nak. Kalau ya Allah nak, ya awak yang misal sombong, awak nawa sombong karena harta, terfayatkan kata Allah SWT, sama dengan orang bisa ya Allah. Itu dia sayang Allah kepada wasalaku umat baginda Rasulullah. Begitu pun dengan Sa'labah. Sa'labah dulu sebelum inyo kayu, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikisahkan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musikin Sa'labah tidak ada yang ngawak sangat tu zaman kini. Sa'labah itu diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya ini setiap selesai melaksanakan sholat subuh, dan waktu tadi sudah sholat subuh, sudah sholat zuhur, asar dan lain sebagainya, toga langsung pulang. Tak pakai zikir, tak pakai berdoa sama Rasulullah. Tanya oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, ya apa engkau capek pulang sudah semayang? Dakwah engkau mau berdoa semudah. Tidakkah engkau mau berdoa bersamaku, kata Rasulullah? Tidakkah engkau menyukaiku, wahai Sa'labah, kata Rasulullah? Aku yang kata Sa'labah, ya Rasulullah, dan bukan tak suka sama engkau ya Rasulullah, tetapi baginda Rasulullah SAW, saya ini orang yang miskin dan kan ampunya apa Rasulullah, jadi dan kau hanya memiliki sehelai pakaian bersih. Ikutnya kami ganti-ganti jabini dan Rasulullah. Jadi kau nak semayang anak pulangnya beko ada bako bado kambing kau ganti kain gue. Mereka masjid pulang kali supaya bini bisa pakai kain kok. Tak kena dong sama musikin tu awak kini dah Bapak yang dirahmati Allah SWT. Kadang awak saya bisa pakai 3 lem, 4 lem, 5 lem kain untuk semayang. Saking banyak kain awak dah lagi mana bisa awak ganti-ganti tiap waktu lain baju. Ada yang canda turun. Ada yang canda tunya cuman ada juga kadang pakai cek baju untuk 3 hari penyonggan. Banyak macam. Ada semakin Sa'labah, rajin Sa'labah beribadah, tergoda Sa'labah minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, doa dan kayu ya Rasul, kata Sa'labah kataku. Doamu Rasul mundur mak. Apa nak kata Rasulullah? Sa'labah, wa ang tengok kehidupan dan kau Sa'labah, Rasulullah mak tak kayu. Pemimpin dulu tidak kaya, Bapak Ibu dalam hati Allah SWT. Tabi'in ini dikorbankan untuk agama Islam. Tapi harta pun melalaikannya. Jangan itu pemimpin dulu. Begitu pun Rasulullah susah hidupnya. Dia sabda Sa'labah, Sa'labah, nak mau hidup canda dan Tuhan, canda Nabi wangko katanya. Dirayu di Sa'labah sampai tiba kali raya. Baru doakan ya Rasulullah, ya Allah bela Sa'labah kayu. Sebab Sa'labah mengatakan, kok kayu dan Rasulullah, andaikan aku kaya ya Rasulullah, aku akan berinfak sedekah. Katanya doanya Rasul, ya Allah jadikan Sa'labah orang yang kaya ya Allah. Kalau Rasulullah berdoa nak pak itu tidak akan ada penolakan dari Allah. Kaya Sa'labah kau tadi banyak kambing. Sampai setiap sudut kota Madinah itu kok nampak kambing. Aku kan punya Sa'labah. Nampak di situ, aku punya Sa'labah. Jadi terus itu banyaknya.
Mulailah Sa'labah mali semayang. Dari 5 waktu pergi masjid. Ndak le Jumat aja pele. Dari Jumat pergi masjid, ndak le semakin banyak kambing. Barulah Allah mengatakan Wazmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Turun ayat itu disampaikan kepada Sa'labah, Sa'labah, Rasulullah imbauan sedekahkan hartawan, infakkan hartawan, zakatkan hartawan. Dulu yang berjanji kepada Rasulullah. Dan kata Sa'labah, saya tidak pernah berjanji. Hartawan kona jepone wak dan kata Sa'labah. Itu Sa'labah tu. Jadi Allah mengatakan wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Kalau manusia kata Allah diberikan kenikmatan yang banyak, mereka lupa. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Namun tatkala diambil sedikit saja kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berputus asa. Jangan lupa ya, kebanyakan wakil. Contoh, misalnya iko anak apa dapatlah zoki ado aja yang mantai piti untuk awak, iko zoki untuk akak, zoki untuk abang kuah 1 juta. Kes langsung nampak 10 le tukang sia-sia. Kalau awak nak dapat 1 juta kecako zoki dari yang kau tadi, apa yang akan awak boleh enggak? Apa yang kau nak boleh? Banyak boleh, baju boleh, inyak. Bahkan kadang awak lupa untuk menyisihkan berinfak sedekah. Jika membeli sedekah, kau akan boleh, kau akan dicek, kau akan diganti, kau akan ditambah. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Lupa kadang awak berinfak sedekah. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Namun diambil sedikit saja dari Allah Subhanahu wa taala berkeluh kesah. Awak buatlah 1 juta ke tadi ke pasar untuk membeli yang sudah kita rencanakan. Iya ndak iya tengah jalan misalnya hilang 10.000. 10.000 hilang aja. Ponyongnya pun enggak. Abang, cair pulang dari pasar sepanjang jalan dah tengok. Inilah jatuh pitiku tadi. 1 juta rezeki dari Allah, lupa berinfak sedekah. 10.000 yang diolehnya. Itu 10.000 itu yang kena peduli. Sampai rumah, bang, nampak orang piti 10.000 tadi bang. Yang mana kalau tak konang nak akan tanya ke abang dah. Jadi berkeluh kesah. Sa'labah walaupun mau berinfak sedekah. Akhirnya Sa'labah dicap sebagai orang yang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat itu barulah ini Sa'labah kepada Rasul nak dibawakan yang menangi-nangi tak diterima oleh Sa'labah kata Rasulullah. Jadi itu kalau awak nak rajin berinfak sedekah, lalu waktu tak infak depan awak mandi mengambil sedekah konang Sa'labah dulu korun dulu mali berinfak sedekah biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apa nak percaya, cobalah kita amalkan besok. Saat ingin berinfak sedekah, amalkan terkonang. Dulu Sa'labah turun sombong enggak mau berinfak sedekah, tapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dari Korun dan Sa'labah sebagai motivasi orang-orang yang malas berinfak. Kemudian kisah selanjutnya, kalau tadi kisah orang-orang yang malas berinfak sebagai motivasi, kalau selanjutnya adalah kisah sahabat Rasulullah SAW yang mereka itu sangat rajin berinfak sedekah. Sahabat Rasulullah SAW yang rajin berinfak sedekah. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat baginda Rasulullah SAW yang mana juga termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun dan lain sebagainya, itu mereka rajin berinfak sedekah. Contoh, Siti Khadijah, istri baginda Rasulullah, seorang janda kaya.
Bahkan dikatakan 2/3 kekayaan di kota Mekah itu ini. Masuk Islam dibawa oleh Rasulullah, beriman Khadijah kepada Allah Subhanahu wa taala, haroko tadi adil untuk agama Islam. Bahkan dalam cerita kisah akhir hayat Siti Khadijah yang dulu kayo mak pak meninggal kain kafan aja ndak nahu. Bayang apa? Dulu kayu semua CBE masuk Islam diinfakkan hartanya untuk perjuangan Rasulullah, mati dan mungkin kapan. Nah, itu bayang oleh macam mana kehidupan rajin uang berinfak sedekah. Itu Khadijah. Yang kedua, kisah dari Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan dengan sebuah sumur di kota Madinah. Jadi besar Rasulullah hijrah bersama kaum muhajirin ke kota Madinah, disambut oleh orang-orang Ansor. Dalam sebuah kisah itu diceritakan di situ tuh dulu hanya terdapat sebuah sumur, sumur situ dulu, dan sumur ini milik orang Yahudi. Nah, tidak uang Islam, uang Yahudi. Jadi orang-orang Islam bapak yang dirahmati Allah, kalau nak minum harus membawa minum. Canda awak umpama payah koyong sumur di tempat awak. Adolah uang nawa sumur kau tak koyong koyong dah. Datang awak pengen membawa dia ini. Kenapa tu? Cuma yang namanya Yahudi kau masuk ayat mah. Awang Islam membeli roman, tingkeng lah mahal lah bon. Misalnya dari 10.000 untuk seliter misalnya, dijual 20.000 untuk orang Islam. Sampai ketinggal Rasulullah, kalau bahasanya orang Islam dizalimi oleh orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Barang siapa nantinya yang mau membeli sumur ini, kata Rasulullah SAW, kemudian diwakafkan untuk orang Islam, maka pahalanya nantinya sebanyak air di dalam sumur tersebut. Utsman bin Affan dawanya berita itu langsung datang ke orang Yahudi tadi. Sombin kepada Rasulullah. Jadi itu yang berinfak sedekah dulu secara diam-diam. Dawah berita datang ke rumah orang Yahudi bernegosiasi. Sampai situ tanya ke orang Yahudi korek dan nak membeli semua angkau, kata Utsman bin Affan. Tak bisa Utsman. Ikut betul mata pencaharian dan Utsman. Jadi tidak mungkin dia jual kepada orang luar. Kalau Yahudi itu tadi pikir Utsman kau tadi bapun coba dapat pahala. Itu pikirnya mak, tak bapun coba dapat untung lah. Bapun coba dapat pahala yang dikatakan oleh Rasul. Anda pada itu lah, dan bolilah satago. Di boli satago saya kau punya dan saya isu punya ang. Saya isu punya dan saya isu punya ang deh. Ditekan kontrak dengan harga 12 dirham. Pokok banyak pikir, tak pernah boleh dirham. Tekan kontrak, jadi orang Yahudi kau mau menjual apa nak pemikirannya? Utsman kau membeli sumur kau nak contoh mereka. Kata orang Yahudi kau tadi, cuma lain kosan pada yang ini pikir. Dia mau Utsman bin Affan, sumur kau lawat dan boli kata Utsman. Cuma siapa awalnya? Jadi ikon besok punya dan besok punya Yahudi, pas punya dan kau kata Utsman bin Affan. Di saat giliranku, kata Utsman bin Affan, kalian ambil aiko untuk 2 ribu. Macam itu coba dia nak. Misalnya aiko milik Utsman, ambil kebutuhan untuk 2 ribu kali. Otomatis aja nak mencari Islam deh. Yahudi kau mula-mula santai dia. Hari pertama tak boleh orang boleh. Hari kedua tak boleh. Hari ketiga tak boleh. Berkelanjutan. Tak ada orang boleh hari kelima, kata Yahudi kau. Ponyong Yahudi kau. Ia dijual saudara Utsman. Macam itu coba sahabat Rasulullah. Separuh katanya, bisanya menjadi dapat ke saudara kau tadi. Cuma tak ada pikiran. Yang bolehlah saudara Utsman. Kalau awak mungkin nak lah dapat separuh, jangan. Utsman tak, yang bolehlah ke saudara. Abang main. Langsung dibeli, diwakafkan untuk orang Islam. Macam itu, orang dulu tu mau berinfak sedekah, sekaligus mereka itu pintar. Bajalan aku kau bakal cawan yang pahala dari Allah SWT. Awak bajalan aku bakal supaya nak berinfak sedekah.
Macam itu perbedaan orang kini sama orang dulu. Jadi itu Utsman bin Affan. Kalau selanjutnya kisah dari Khalifah Umar bin Khattab. Mungkinlah banyak juga orang Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Umar bin Khattab menjelang masuknya waktu fardu asar, datangnya ke kebun kurmanya, pergi meninjau. Awak misalnya pergi ke kebun gula awak misal. Jadi Umar kerja mak berkodo, sibuknya berkodo membrosong kebun segala macam, terlupa yang suatu asar masuk. Pulang Umar bin Khattab dari kebun kurmanya, di tengah perjalanan bertemu dengan dua orang sahabat. Boso je uang di tengah jalan. Apa yang kata Umar? Dari manakah kalian gerangan, kata Umar? Dari mana kalian punya Umar? Wahai Khalifah, wahai Umar bin Khattab, kami sudah melaksanakan solat fardu asar. Sudah melaksanakan solat kami Umar, sudah kami solat berjemaah. Itulah bahasa Umar bin Khattab yang mendengar itu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalnya sembahyang berjemaah tadi. Apa yang kata Umar? Dah berpikir kali lah, hari ini saya bersaksi, kalian sebagai saksi dari janjiku, kata Umar, seluruh kebun kurmaku aku sedekahkan untuk orang Islam. Dah berpikir, kalau ambil dia sembahyang berjemaahnya, dah ikutnya solat berjemaah, langsung diberikan kebunnya untuk orang Islam. Apa topik dia awak macam tu? Kalau ambil waktu semayang dia sibuk ke kebun tak lalu isi ubi aja sebelumnya. Ubi lah bila kambing we. Kalau ambil je semayang tu, lebar kadang bersedekah ubi lah. Aduh, minta aja orang mereka pucuk sebatang dua batang lah ubuk. Boleh ubi lebih batang. Ambil je kesodornya. Umar lah, telah ambil semayang langsung, ini kebunku untuk orang Islam. Macam itu orang dulu berinfak sedekah. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, kisah-kisah ini bisa kita jadikan sebagai pedoman bagi kita untuk rajin berinfak sedekah. Dari Utsman, Umar, terakhir dari Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, kisah ini tentang seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Dujana. Abu Dujana kalau dia dirahmati Allah, apa dirahmati Allah SWT, setiap selesai melaksanakan solat subuh, contoh tadi sembahyang subuh, sudah sembahyang subuh pun langsung pulang lagi. Kalau dari Sa'labah tiap waktu, Abu Dujana sudah subuh aja. Sudah senang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah imam, Abu Dujana berdiri pulang. Ditengok dia Rasulullah apa yang lakukan dia Abu Dujana apa tu? Lah sekian lama Abu Dujana canggung didatangi oleh Rasulullah. Tanya aja Rasul, diintegrasi. Apa yang kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Dujana, saya melihat engkau setiap melaksanakan sholat subuh selalu pulang sebelum engkau berzikir bersamaku. Sudah sebelum subuh pulang orang kalian Abu Dujana. Ya apa boleh itu katanya. Nah kata Abu Dujana, ya Rasulullah, sesungguhnya alasanku pulang setelah melaksanakan sholat subuh dan punya tetangga ya Rasul, seorang munafik sudah tu digajuk antara rumah dan sama mainnya punya nak ubatan kurma. Macam dah awak nak bertetangga sama orang, doket topi pada orang tu punya awak ada batang kurma, awak batang jambu. Nak batang kurma ya Rasulullah, cuma doket kepagal dah. Jadi ya Rasulullah, setiap pagi tu ya Rasul kojo kami, bini kami membuti kurma yang terjatuh ke sebelah kami. Jatuh kurma ke sebelah awak, dibuti, dipindang ke orang Yahudi itu tiap pagi kami ya Rasulullah. Karena pernah ya Rasulullah, suatu hari kami terlambat ya Rasul pulang dari sholat subuh. Terlambat dan saya dulu ya Rasul, pulang dan ya Rasulullah.
tampak je dan anak dan kau ya Rasulullah dibuti kurma kau cakuk. Nama paji-paji tak non? Tu ya nama. Dibuti kurma kau tadi ya Rasulullah, lah masuk semula ya Rasulullah, awak dan kau dengan anak dan Rasulullah dan cuci mulia. Mengolun kurma kau cakuk. Padahal anak ketiknya mak dimakan dicuki aja Abu Dujana tadi. Apa nak kata Abu Dujana? Wahai anakku, sesungguhnya aku tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkan makanan haram yang engkau makan, kata Abu Dujana. Calon tuang dulu dimakan je anak, dicuki masuk jari untuk mengolong kurma. Nah ini Rasulullah mendengar cerita dari Abu Dujana tadi. Didatangi oleh Rasulullah. Yang Yahudi munafik tadi nak diboleh Rasulullah tadi diganti dengan yang terbaik. Doang kumulur badan nak nyepiti kes katanya. Terus sawar datang Abu Bakar As-Siddiq. Apa katanya kepada orang munafik? Dia membeli kurma waktu sabatang dengan harga sama dengan 10 batang kurma yang kualitasnya lebih baik. Sebatangnya dibeli dengan 10 kurma yang lebih baik. Contoh misalnya awak nak awak jambu apa yang masam-masam nama. Masam jambu dibuat jambu hijau, 10 batang jambu citra misalnya. Itu mahal lah jambu citra daripada jambu pulau lah. Awak kadang jambu pulau tu tumbuh je orang ngambang mincik dia. Lewat orang sesambung mincik tumbuh. Sama gitu nya. Ada yang beli sebatang kau dengan harga 10 jambu citra. Apa amat jambu citra dia mak? Apa? Ciri tarandam. Jadi jambu citra. Ada yang beli dengan harga 10 buah kurma yang berkualitas baik katanya. Langsung diberi Abu Bakar kopiti, wah munafik kalau jualnya, dia ambil pitinya, deal. Masuk orang munafik ke dalam rumahnya, tanya dia bini, bang, apa bang jual datang ke rumah lu bang? Nanti pencarian awaknya bang, itu nang jual aku, itu harga menggiurkan, kau kata munafik kau tadi, awak piti dapet, besok batang kurma kau. Jatuh buah, awak ambil copik sebelum Abu Dujana aku jagonya. Itu kau ngajawang munafik tu apa yang dalam hati Allah. Sudah boleh dia Abu Bakar tu tadi. Besok kalau jatuh buah kurma kau copik awak ambil. Bahaya orang munafik itu. Dengan kuasa Allah SWT, besok paginya tengok yang munafik datang kurma kau tadi yang tumbuh mula di sebelahnya, berpindah ke sebelah tanah Abu Dujana. Tak berpindahkan pakai tangan, mak dipindahkan oleh Allah. Seolah-olah tidak pernah tumbuh pohon kurma di tanah orang munafik. Jadi tu para sahabat dulu tu tak berpikirkan berinfak sedekah. Kenapa demikian? Selanjutnya, karena infak sedekah itu pahalanya sangatlah besar, manfaatnya sangatlah banyak, kebaikannya sangat melimpah. Sudah konang harta amanah, kita meninggal tidak membawa harta pasti akan dipertanggungjawabkan. Dilihat dari kisah-kisah orang terdahulu menjadi janji Allah. Itu nama janji Allah itu pasti terlihat dari kisah Qarun dan kisah Sa'labah, dan harta yang diinfakkan memiliki manfaat, kebaikan, pahala yang begitu besar. Pertama, kebaikannya dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Menginfakkan harta itu tak ubah seperti menanam satu biji. Tanam misalnya secik biji mutan atau mata kucing, tanam, tumbuhlah biji tersebut. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tumbuh menumbuhkan 7 tangkai dari sebiji, tumbuh batang, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai akan melahirkan 100 biji. Dari 1 tangkai, 1 biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai menumbuhkan 100 biji, dibalas dengan 700 kali lipat. Itu perumpamaan. Jadi awak jangan fikir kalau berinfak sedekah berzakat itu menghabiskan harta, tidak. Muslim amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim.
Sedekah kalian kata Allah justru membersihkan dan mensucikan harta. Sudah tu sedekah kalian tu akan memberikan pahala yang banyak. Dan sudah tu kalau kita berinfak sedekah akan memberikan ketenangan batin. Kalau yang ketenangan batin kau lambo cuba lambo uji kalau apa yang dirahmati Allah. Dulu masuk SMA pun lambo uji. Memang dah ada berinfak sedekah survei mu. Apa berinfak sedekah selama seminggu? Minggu bisuro PT tu ada walaupun tak banyak nama anak SMA. Apa lah nama PT-nya? Jadi PT pun ada. Walaupun tak banyak. Cuma setidaknya bisa untuk membeli gula-gula. Ada PT aku cakap. Cuma tak ambil berinfak sedekah seminggu korang. Tak tenang hati korang. Seolah-olah tak punya PT. Kurang aja masuk. Bertambah orang tu tetap kurang masuk. Banyak orang tu tak tenang aja masuk. Itu tu infak. Kalau awak berinfak sedekah tak tenang batin awak. Minggu bisa ambil jualan. Rajin berinfak, rajin sedekah, memberi segala macam. PT pun tak ada orang. Ketik PT pun nyaman. Cuman ada tolong batin awak. Seolah-olah cukup di beja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu memberikan ketenangan batin. Jadi kalau awak banyak bonah harta awak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kalau mali awak berinfak sedekah rupanya dia bikin harta aja awak. Itu banyak orang kaya yang stres, banyak orang kaya yang banyak pikir, banyak bonah harta. Cuba kalau untuk infak sedekah tak kan bikin PT dan dalam bank sekian. Kan agak bikin. Kalau banyak-banyak menjadi investasi untuk akhirat, investasi setelah kita meninggal dunia, ada di dunia pun awak baku uang mau berpikiran awak. Jadi itu infak sedekah itu memberikan manfaat yang begitu banyak kepada kita selaku orang-orang yang mau berinfak sedekah. Terus selanjutnya apa manfaat dari berinfak sedekah? Manfaat infak sedekah selanjutnya kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, bahwasanya infak sedekah itu dapat mengobati penyakit. Dan jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kosan kalau awak berinfak sedekah kosan juga bisa menyembuhkan penyakit. Sakit awak misal besok keluarkan, karena di sana akan ada doa dari uang-uang yang awak bantu kan. Contoh aja misal awak sombong bonda awak misal lewat awak berjalan kaki ada orang bonda, situ ada misalnya orang bonca gitu. Jadi orang ayu ke tadi, bonda awak misalnya awak yang elok bonda ti awak bau pelanya, sumpang jatuh lah langsung di rumah. Cuma kalau bantu no, payah di awak bantu awak sakit awak bantu, so bingkirnya tolong doa dan cepet buat tamu kan. Pasti didoakan. Nanti semakin banyak awak infak sedekah, semakin banyak orang mendoakan awak juga mengobati penyakit kata Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya yang terakhir, bahwasanya orang-orang yang memberikan infak sedekah selamat dari sifat berkeluh kesah. Itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat yang ke-7, surah ke-70 ayat yang ke-19. Kata Rasulullah, kata Allah, orang manusia itu memiliki sifat yang suka berkeluh kesah, mengeluh. Dan bagaimana caranya agar tidak berkeluh kesah? Salah satunya kata Allah, Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25, orang-orang yang mau mengeluarkan infak sedekahnya untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi uang miskin itu ada dua, ada uang miskin memang payah itu maunya minta-minta ke awak, minta sedekah. Jadi kalau diberikan kata Allah, kalau persiapkan harta untuk orang miskin yang meminta-minta, bisa menyelamatkan diri dari berkeluh kesah. Dan kosan ada uang miskin kok payah cuman dah maunya minta. Awak memang mengerti kesian itu payah biru, cuman tak pernah mau minta bantuan awak antai.
Itu orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin tidak meminta-minta. Kalau ki awak kau tak bagiok, uang kayu yang minta ini. Beko kalau BLT beko, kalau Banten Bogi beko. Anda boleh orang, kalau sekarang kami di desa. Panggil pun akan kayu kat mana? Mana lo panggil bidang kini rumah? Itu gini, uang kayu yang meminta-minta. Awak jangan sampai macam itu mak. Kalau bisa awak memberi uang lain, jangan awak sampai minta-minta. Jadi itu kata Allah SWT, orang-orang yang mau menginfak sedekahkan hartanya akan selamat dari sifat berkeluh kesah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, mungkin waktu syuruk sudah mulai masuk. Ikuti sebagai pembelajaran kita hari ini, bagaimana caranya agar kita istiqomah, dimulai dari mengingat, mengamalkan kata Allah. Kita itu miskin, mati tidak membawa harta, harta itu amanah, harta akan dipertanggungjawabkan, janji Allah itu pasti dari kisah orang-orang terdahulu. Kemudian harta bisa mengobati penyakit dan harta bisa mengobati orang hati yang suka berkeluh kesah bagi harta yang kita infak sedekahkan. Jadi supaya percaya, kita coba amalkan apa yang telah saya sampaikan hari ini. InsyaAllah kalau yang wah. Awak punya piti buya, intinya awak bantu keluarga awak lah ibaratnya. Jadi kan aku sampaikan tadi, urutan berinfak sodako itu pertama dari keluarga. Memang dari keluarga dulu. Kok tengok dulu dalam keluarga awak kok anak, kok adik, kok abang, kok akak segala macam. Ada enggak yang payah duit? Awak tengok dulu dalam lingkup keluarga awak. Ada misal anak, contoh anak tadi, payah duit, awak bantu untuk sekolah segala macam untuk keperluan ibu. Itu langkah pertama. Sudah bantu awak tengok lalu. Ada je enggak dalam keluarga awak yang membutuhkan? Anda ada misal oleh, bawa awak berikan kepada orang lain. Atau misal sejalan keluarga awak baik, uang lain awak bejo. Cuman jangan sampai uang lain awak baik, keluarga awak sengsara. Jadi memang itu urutannya, kerabat terlebih dahulu, baru berikan kepada orang lain. Itu memang itu lebih elok dengan jadi katanya kesalahan orang kini banyak, mambai uang lain salah, tidak salah. Cuman potyon dulu yang doki awak ucapkan, sejahterakan bantu keluarga awak semua. Berurutan, ada jalan pertama iko. Jadi ikuti urutan tu. Ada lima? Ada waktu itu inilah mungkin perbincangan kita pada subuh hari ini. InsyaAllah memberikan pelajaran ilmu kebaikan bagi kita. Kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain. InsyaAllah menjadi amal jariah, bermanfaat bagi kita nantinya. Semua yang baik datangnya dari Allah SWT. Yang salah, yang kurang datangnya dari dia yang menyampaikan. Aku minta maaf. Kalau ada kata-kata yang menyinggung hati aku minta maaf akan kesalahan tersebut. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.